Oke, monggo. Oke, sudah? Sudah bisa dimulai, Ibu. Izin. Ya, baik. Selamat sore teman-teman, besti-besti. Mas, ini yang hadir hari ini tidak semuanya mahasiswa, tapi saya lihat ada beberapa teman, kerabat, gitu ya. Pokoknya yang penting adalah mereka yang ingin membersamai kita, sharing-sharing di seputar kehamilan yang tidak diinginkan. Baik, saya hari ini bersukacita, berbahagia karena mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa bersama dengan tim dari MCU. Kita akan mengikuti bersama, bahasanya sih kuliah pakar gitu ya Mas. Namun sebenarnya lebih banyak nanti kita akan sharing. Jadi nanti teman-teman, besti-besti boleh sharing, boleh menyampaikan apa yang pernah didapatkan atau pernah melihat kasus yang lebih menarik dan kita akan membahasnya. Jadi hari ini kegiatan kita adalah untuk mempertajam rasa kita untuk melihat yang ada di sekitar kita, fenomena yang cukup menarik. Baik, sebelumnya tentu saja bagi yang belum perkenalan, belum kenal dengan saya Budi Astiandini. Kalau mau panggil saya Budi Asti boleh ya, tapi jangan disingkat jadi Buas lah, lebih takut lagi ya. Atau mau panggil saya Dini boleh ya teman-teman. Halo, banyak ini. Saya masih punya teman-teman alumni ini, ada teman saya sejak saya sekolah perawat sampai sekarang. Mereka panggil saya Dini, mereka panggil saya Asti, teman-teman mahasiswa panggil saya Budi Asti, silahkan. Baik ya. Nah, sehari-hari saat ini saya bertinggal dalam pelayanan saya di Poltekkes Semarang, kampusnya ada di Kendal. Namun kita adalah bidan, jadi saya memiliki background dari perawat sampai kebidanan. Oke, nah topik kita hari ini adalah menarik ya, karena kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan dari mana menariknya? Nah, ternyata ada survei, ini ya survei yang dilakukan oleh BKKBN mengatakan sekitar 17,5%, artinya dari 100 wanita yang hamil, pria tidak hamil ya Mas ya, ini khusus wanita ya. Jadi 100 orang wanita yang hamil, 17 diantaranya mengatakan, wah saya tuh tidak pengen hamil. Nah, masa ada ya hamil tiba-tiba Mbak bedunduk gitu langsung hamil. Ternyata inilah kenyataannya, bahwa tidak semua kehamilan itu diinginkan. Menarik sekali ya. Baik, kita akan lihat kalau 17 dari 100 berarti hampir 20% gitu ya, 17,5% mereka tidak ingin dengan kehamilannya. Nah, ada apa di situ? Baik, kita akan lihat selanjutnya. Sebelum kita menginjak atau kita masuk lebih dalam tentang kehamilan yang tidak diinginkan, pertama-tama kita lihat dulu apa sih pengertian dari kehamilan. Namanya saja kehamilan, berarti yang hamil adalah wanita. Kehamilan itu bisa nanti kita akan lihat prosesnya, perubahan bentuk wanita dari lurus sampai akhirnya perutnya bertambah menjadi besar. Kalau kita lihat bagian dalamnya, di dalamnya ada perubahan. Tidak hanya janin itu langsung membesar, tetapi harus ada proses pertemuan atau fertilisasi. Nanti siapa yang ketemu? Ada sel telur dan ini yang kayak kecebong, ini si sperma. Setelah mereka bertemu, mereka akan membelah dirinya menjadi 2 bagian, 4 bagian, terus menerus, kemudian morula, blastokista, kemudian mereka akan nempel di bagian rahim atau uterus. Baik, nah ini beberapa pengertian. Dikatakan kehamilan adalah satu proses yang fisiologi. Apa artinya fisiologi? Fisiologi artinya sesuatu yang lumrah terjadi, sesuatu yang biasa terjadi, ya.
Kepada siapa terjadinya? Terjadinya pada perempuan. Kenapa pada perempuan? Karena memang wanita itu makhluk terhebat di jagat raya gitu ya Mas ya. Kita hanya punya 2 pasal, pasal 2 dan pasal 1 gitu ya. Kalau pasal 1 salah, nanti kembalinya kembali ke pasal 1, pasal 2 nggak betul, balik lagi pasal 1. Wanita selalu betul. Nah, perempuan ini dia akan hamil kalau di dalam tubuhnya terjadi pembuahan atau fertilisasi atau pertemuan antara sel kelamin laki-laki yang kita sebut dengan spermatozoa dan sel kelamin perempuan yang kita sebut ovum. Nah, kalau tidak ketemu, ya tidak mungkin terjadi kehamilan. Setelah bertemu, apakah selalu terjadi kehamilan? Enggak. Pertemuan itu harus berlanjut. Kalau kesannya cuma pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, ya nggak jadi kehamilan. Kehamilan itu harus ada pertemuan sperma dan ovum yang kemudian akan berkembang di dalam uterus sampai janinnya lahir. Kalau sebelum janinnya lahir, baru 1-2 minggu keluar, apakah sudah masuk dalam kehamilan yang sangat diinginkan? Enggak juga ya. Umumnya kehamilan itu berlangsung agak lama, 40 minggu. Ya, kalau orang awam mengatakan hamilnya 9 bulan gitu. Jadi 9 bulan wanita akan membersamai calon janinnya di dalam tubuhnya sampai dia siap untuk dilahirkan. Kalau dihitung hari, sekitar 280 hari. Jadi inilah hebatnya bagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan melalui sosok wanita. Sebenarnya kehamilan itu proses yang fisiologi. Namun, ada beberapa kehamilan itu yang memang ternyata ada yang tidak memenuhi syarat. Apa? Karena syaratnya tadi pertemuan sperma dan ovum. Hanya ketika sperma dan ovumnya tidak berasal dari pasangan yang sah dan waktu yang tepat, kehamilan jadi masalah. Sesuatu yang indah, sesuatu yang merupakan berkat, ternyata tidak selalu jadi berkat ketika waktunya tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, kemudian ternyata kehamilan itu memiliki juga efeknya. Terjadi perubahan pada wanita ketika dia hamil. Kalau tadi kita lihat perutnya dari lurus, akhirnya dia dibuncit, jadi buncit, jadi besar gitu ya. Perubahannya tidak hanya pada perutnya, perubahan fisik terjadi pada wajahnya. Wanita bisa mengalami namanya topeng kehamilan, plasma gravidarum ya. Mamainya payudaranya menjadi lebih besar karena bersiap untuk memberikan ASI. Oh, perutnya bertambah besar karena harus ada janinnya. Payudara besar, perut membesar, apa pengaruhnya pada tulang belakang? Tulang belakangnya menjadi lebih lordosis, lebih ke arah depan untuk menjaga gravitasi. Ketika tulang belakangnya berubah bentuknya atau melakukan adaptasi, ada rasa nyeri? Ada, nggak nyaman. Wanita hamil itu secara fisik nggak nyaman. Ketika payudaranya menjadi besar, membesar, bertambah besar, nyaman? Enggak juga. Ada sensasi yang enggak nyaman ketika terjadi kehamilan itu. Perutnya menjadi lebih besar, nyaman? Enggak selalu. Kadang-kadang ada beberapa kulit yang menjadi lebih retak, ada strik, ya, ada warna yang kehitaman, kita sebut dengan linea nigra. Nah, ini pengaruh-pengaruh secara fisik. Kehamilan juga memiliki pengaruh secara psikologis. Kehamilan, pada awal kehamilan wanita menjadi moodnya swimming sekali. Saat ini dia senang, besok dia gelisah gitu ya, karena dia belum yakin hamil apa enggak sih. Katanya aku hamil, tapi perutnya masih rata, gitu ya. Oh, katanya aku hamil, tapi belum ada tanda-tandanya. Janinnya belum bergerak-bergerak. Nah, ya itu di kehamilan pada triwulan atau pada kehamilan 1 sampai 3 minggu pertama.
Perubahan psikologi paling nyaman ketika wanita itu berada di kehamilan trimester kedua, kehamilan 4 bulan sampai 7 bulan. Katanya wanita paling narsistik gitu ya. Dia paling seksi karena cara bentuk tubuh lebih berisi semuanya. Namun secara psikologi wanita akan merasakan tidak nyaman lagi, merasa cemas, khawatir kalau dia sudah mulai masuk kehamilan pada trimester yang ketiga atau triwulan yang ketiga usia 8, 9 bulan. Nah, itu ibu-ibu akan merasa khawatir, jangan-jangan nanti anakku lahir cacat. Jangan-jangan anakku lahirnya nggak seperti yang kuharapkan. Anaknya 5 laki-laki semua. Sekarang hamil, jangan-jangan anakku laki-laki lagi. Nah, kemudian beberapa kondisi mitos budaya seringkali juga mempengaruhi psikologi wanita. Nah, setelah kita lihat, ternyata dalam kehamilan itu janin berkembang berbeda-beda. Ketika pada trimester 1, janin masih kecil sekali. Dia belum terbentuk secara sempurna. Tapi setelah masuk trimester 2, dia terbentuk secara sempurna. Trimester 3, dia menjadi lebih nyata. Apa yang perlu kita perhatikan dari pertumbuhan janin di dalam rahim? Yang pertama adalah janin makhluk hidup. Dia diberikan roh di dalam tubuhnya. Dia ada bersama wanita selama kehamilan tersebut. Namun, kadang-kadang wanita tidak merasa bahwa ketika dia hamil 1 sampai 3 bulan, di dalam perutnya, di dalam rahimnya sudah ada nyawa. Sehingga kadang-kadang mereka beranggapan, ah mumpung perutku belum terlihat, mumpung orang lain belum tahu kalau aku hamil. Sehingga beberapa tindakan yang merugikan itu bisa dilakukan. Nah, pertumbuhan perkembangan janin dalam rahim ini belum benar-benar perlu dipahami oleh seorang wanita. Sehingga dia akan merasakan, sehingga dia bisa mempersiapkan, oh ketika bayiku bertambah besar, maka dia pun harus memberikan asupan gizi yang cukup sehingga tidak terjadi stunting. Nah, sekarang kita masuk pada kehamilan yang tidak diinginkan. Nanti kita akan sebut dengan KTD. Apa itu KTD? Adalah kehamilan yang saatnya di mana salah satu atau kedua pihak dari pasangan tidak menginginkan. Jadi kehamilan tadi harus satu pasang, harus ada sperma, harus ada sel telur. Nggak bisa manusia wanita itu menghamili dirinya sendiri. Wes, wanita sekarang aku mau menghamili diriku sendiri, telur dan telur ketemu, nggak bisa. Dia harus ada sponsorshipnya, harus ada telur, harus ada sperma. Nah, kalau kedua pihak dari yang memiliki telur atau sperma ini tidak ingin, maka kehamilan itu disebut dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Kadang-kadang juga mereka sebenarnya ingin punya kehamilan, tapi jangan sekarang, besok, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi dengan berbagai pertimbangan. Jangan dulu, jangan hamil dulu, aku mau sekolah. Jangan hamil dulu, aku mau pergi ke luar negeri. Jangan hamil dulu, aku mau melakukan aktivitas yang lain. Tapi ternyata dia hamil. Nah, inilah yang menjadikan kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, kehamilan yang tidak diinginkan itu bisa terjadi pada mereka yang sudah memiliki pasangan resmi, artinya suami dan istri. Bisa juga pada pasangan yang dia tidak resmi, dia karena diperkosa oleh pacarnya, oleh seseorang yang dia tidak kenal, atau keluarga kerabatnya. Kasus tadi sudah banyak, artinya sekitar 17,5 hampir 20% kehamilan itu tidak diinginkan. Dia tidak diinginkan bisa karena memang satu pasangan atau yang tidak ingin atau waktunya yang tidak diinginkan. Nah, kita akan melihat beberapa hal tentang penyebab dari kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika seseorang itu merasakan bahwa saat ini dia mengalami kehamilan yang tidak diinginkan,
Ternyata beberapa penyebab yang mungkin ada. Yang pertama, hurufnya S-nya kabur ya, pemerkosaan. Jadi ada wanita yang dia hamil karena diperkosa. Apakah pemerkosaan itu selalu satu orang dengan satu orang? Enggak juga. Kadang satu orang diperkosa oleh 5 orang. Lah, terus ini anaknya siapa? Nah, ini nanti kita butuh pembuktian karena nggak bisa kehamilan itu hanya bisa berlaku satu telur, satu sperma. Ya, walaupun yang melakukan hubungan seks yang memperkosa 10 orang, tapi yang bisa berhasil hanya satu telur, satu sperma. Pada kondisi tertentu bisa jadi, kehamilan ganda ya, bayi kembar gitu ya. Bayi kembar itu bisa telurnya satu, spermanya 2, datang bersamaan langsung masuk bersama-sama. Atau 2 telur pada saat yang bersamaan matang, sehingga 2 sperma bisa masuk bersama-sama. Nah, itu yang disebut dengan kehamilan gemeli atau kembar. Nah, kehamilan yang tidak diinginkan bisa juga terjadi karena seks bebas. Ketika mereka melakukan seks bebas, tadinya dia tidak berharap hamil, tapi ternyata dia bisa terjadi kehamilan. Seks bebas berarti tidak selalu dengan pasangannya, tidak selalu juga orang yang belum menikah. Kasus yang banyak sekarang adalah wanita, istri melakukan hubungan seks dengan suami orang lain atau suami dengan istri orang lain. Karena prinsip dari kehamilan adalah bertemunya telur dengan sperma, entah punya siapa. Dia tidak mewajibkan ini punya siapa, kalau bukan dari suaminya dia tidak hamil, enggak gitu. Selama ada telur, ada sperma, waktunya tepat, okelah terjadi kehamilan. Ya. Kemudian seks pranikah. Seks pranikah artinya dia belum menikah, mereka nabung dulu. Nitip ya. Nah, ini kasus-kasus ini banyak sekali terjadi pada remaja yang mengalami kekerasan dalam berpacaran. Saat ini banyak sekali remaja-remaja yang mereka melakukan seks bebas, seks pranikah ya. Katanya pasangannya kalau nggak melakukan hubungan seks maka dia diputus. Wah, daripada diputus ya sudahlah. Akhirnya mereka melakukan seks pranikah. Ada juga hal-hal lain yang perlu ditegaskan lagi, bahwa banyak remaja yang mereka tidak memiliki sex education. Bagaimana keluarga itu tidak memberikan pelajaran tentang pembelajaran seks di dalam kehidupan keluarga tersebut. Ada banyak remaja yang nggak tahu apa itu mimpi basah. Sehingga ketika laki-laki mulai mengalami mimpi basah, dia bisa merasa dirinya sangat kotor, dirinya najis, dirinya dosa. Demikian juga wanita, ketika anak-anak mengalami menarche atau menstruasi yang pertama kali, anak-anak bisa bingung. Dia cari di mana toh lukanya, kok bisa ada darah di situ. Ada yang takut, ada yang benar-benar depresi. Ada yang nggak tahu apa yang harus dilakukan kalau dia mulai haid. Dia akhirnya tanya temannya juga menjelaskannya tidak secara tepat. Sehingga lebih percaya pada mitos. Penyebab kehamilan tidak diinginkan yang didasarkan oleh mitos antara lain. Ketika mereka melakukan seks pranikah, mereka dikatakan nggak apa-apa. Kalau hanya sekali, maka tidak terjadi kehamilan. Jadi mitos yang beredar, kalau melakukan hubungan seks hanya sekali, maka tidak terjadi kehamilan. Nggak bisa seperti itu. Karena kehamilan itu terjadinya adalah pertemuan sel telur dengan sperma tadi. Nggak peduli mau ketemunya cuma sekali, nggak peduli ketemunya berkali-kali. Ternyata kalau berkali-kali pun bisa terjadi kehamilan, bisa juga ndak hamil. Oh iya, iya, karena ketika dia melakukan hubungan seksual, ternyata spermanya masuk, telurnya belum matang. Sel telur tidak setiap hari matang. Dia ada waktu yang kita sebut dengan masa subur. Dari mana kita tahu wanita mengalami masa subur? Kita bisa melihatnya dari tanda dan gejalanya. Dilihat dari suhu,
ada kenaikan sekitar 0,5 derajat, sedikit ya, 0,05. Kemudian bisa juga dilihat dari lendir serviknya. Lendir yang ada di alat kelaminnya, kalau diraba atau dikeluarkan, dia akan elastis. Kalau direntangkan, dia akan mulur gitu ya, karena elastis. Berarti dia fase subur. Kemudian kehamilan tidak diinginkan seringkali terjadi pada mereka yang menjadi aseptor KB tapi mengalami kegagalan. Kok bisa ya? Padahal namanya kontrasepsi. Kontra itu berarti tidak ya, konsepsi tidak terjadi pertemuan telur dengan sperma. Lah kok ini sudah pakai kontrasepsi kok masih jadi hamil? Iya, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Karena setiap alat kontrasepsi itu memiliki efektivitas dan memiliki angka kegagalan. Yang paling sempurna adalah buatan Tuhan. Ya, jadi ini adalah penyebab kehamilan yang tidak diinginkan. Bisa karena pemerkosaan, bisa karena seks bebas. Seks bebas bisa siapa saja, seks pranikah, mereka yang belum menikah, mitos yang ada di budaya masyarakat. Oh, nggak apa-apa kalau habis melakukan hubungan seks langsung dicuci alat kelaminnya pasti nggak hamil. Siapa bilang? Sel telurnya sudah siap di dalam, spermanya sudah masuk sampai ke dalam, yang dicuci hanya bagian luar, bagian dalamnya mereka sudah bertemu. Kegagalan alat kontrasepsi pada aseptor, apalagi mereka yang menggunakan kalender. Nah, ada beberapa kasus yang cukup menarik. Ada aseptor KB, mereka ingin menggunakan metode kalender. Nah, 2 bulan kemudian datang ke Bu Bidan nih. Nah, terus ditanya, Bu, apa keluhannya? Jangan sudah pakai KB kalender sudah. Sekarang apa keluhannya? Saya kok mual muntah Bu Bidan. Loh, coba dilihat, kita lihat PP tes, loh kok positif. Ternyata ditanya lagi sama Bu Bidan, bagaimana caranya? Oh begini Bu, setiap kali saya mau melakukan hubungan seksual, kalendernya saya letakkan di bawah spray. Aduh, ya pasti hamil lah ya, karena bukan begitu metodenya. Sama dengan menggunakan kondom di jempol, ya sampai kapanpun ya tetap saja terjadi kehamilan. Oke, itu penyebab dari kehamilan yang tidak diinginkan. Sekarang kita lihat. Beberapa kasus kehamilan yang tidak diinginkan itu berhubungan dengan pernikahan di usia dini, di usia yang muda. Apa yang dimaksud dengan kehamilan pada anak atau usia muda? Yaitu mereka yang hamil kurang dari 18 tahun. Siapa yang paling dirugikan? Yang paling dirugikan adalah wanita. Karena sebagian besar wanita ketika dia sudah hamil, maka aktivitas yang dia lakukan pun akan berbeda. Kalau dilihat trennya, kita lihat memang terjadi penurunan pada daerah yang di daerah pedesaan. Tetapi kita juga bisa melihat ternyata angka secara nasional maupun di perkotaan dia sudah mulai meningkat lagi. Nah, faktor-faktor yang mendorong pernikahan usia dini di Indonesia ada yang berhubungan tadi dengan mitos, pengetahuan, edukasi tentang pernikahan dini yang kurang. Kita sering mendengarkan, kita sering melihat atau membaca gitu ya, stop kawin bocah, stop pernikahan dini, ada undang-undang pernikahan gitu ya. Tapi ternyata tidak dipahami oleh anak-anak. Atau keluarga merasa tabu. Nggak usah anak-anak diberitahu, nanti kan mereka tahu sendiri. Lah kalau masih usia 12 tahun sudah hamil, terus mau apa kita? Ada beberapa juga kasus kehamilan yang tidak diinginkan disebabkan karena persoalan ekonomi keluarga. Jadi daripada ngurusi anaknya, udahlah dinikahkan. Kalau sudah menikah kan udah ikut suaminya, jadi keluarganya nggak perlu repot. Ada juga budaya agama setempat, tidak selalu agama tertentu, tapi memang ada beberapa agama yang memberikan kesempatan mereka menikah lebih awal. Nah, kemudian ada juga, ya sudahlah, mending mereka segera menikah daripada hamil di luar di luar pernikahan yang resmi. Atau ternyata tempat sekolahnya jauh, daripada nggak sekolah,
nggak kerja, ya wis lah, mendingan kita bisa langsung menjadikan mereka pengantin, wis ya. Nah, ini adalah gambaran-gambaran hubungan antara kehamilan yang tidak diinginkan dengan perkawinan di usia dini yang banyak kita temui. Apa yang ibu-ibu teman-teman dapatkan? Saya yakin teman-teman di tempat praktek masing-masing pernah ketemu dengan mereka yang mendapatkan kehamilan tidak diinginkan sehingga mereka harus menikah di usia dini. Nah, kenapa kehamilan tidak diinginkan lebih banyak terjadi pada remaja? Betul, karena kelompok remaja ini adalah kelompok yang beresiko. Sehingga monggo teman-teman yang aktivis-aktivis, bidan-bidan praktisi, teman-teman mahasiswa, kita harus mulai peduli dengan remaja. Kenapa? Karena ketika memasuki fase remaja, dia berada di fase krisis identitas. Mereka selalu ingin mencari jati dirinya. Saya itu siapa sih? Oh, saya pengen seperti dia. Ah, enggak ah. Pengen seperti dia. Ah, enggak ah. Nanti dia akan berubah-ubah karena identitas dirinya belum didapatkan. Yang kedua, pada remaja, mereka tergantung dari lingkungan dan kelompok. Ciri khas dari remaja, mereka mending meninggalkan rumah daripada meninggalkan kelompoknya. Nah, ini risiko sekali. Ketika lingkungan atau kelompok yang mereka miliki adalah kelompok yang toksik, kelompok yang mereka tidak memiliki perilaku yang baik, maka mereka akan segera mendapatkan resiko. Resikonya adalah antara lain seks bebas, kehamilan yang tidak diinginkan. Remaja itu lebih menyukai sesuatu yang bersifat eksplorasi, ya. Katanya kalau remaja itu nyawanya ada 7 gitu ya. Jadi mereka nggak takut sakit, nggak takut mati. Mereka memiliki jiwa yang membara, menggelora. Nah, ini seringkali kalau tidak mendapatkan pengarahan yang tepat, tidak tahu tentang edukasi, tidak tahu tentang seks yang betul dan sehat, maka terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Baik, ini adalah tugas kita. Kalau Anda semuanya masih mahasiswa, masih sebagai remaja, silahkan dievaluasi. Oh iya toh, saya ini remaja ya, saya betul pengen mencari identitas saya, kadang nggak nurut deh kalau sama orang tua gitu ya. Pokoknya yang penting temennya bilang A, oke A, temennya B, ikut B gitu ya. Kemudian menyukai sesuatu yang bersifat eksplorasi. Selanjutnya adalah dampaknya. Baik. Nah, kehamilan yang tidak diinginkan ini memiliki dampak. Dampaknya antara lain adalah dia mendapatkan sanksi sosial. Nah, kemudian sanksi sosialnya apa? Yang seringkali terjadi adalah mereka dikucilkan. Ketika dia dikucilkan, maka dia semakin terpuruk. Sudah nggak boleh sekolah, putus sekolah. Masyarakat meninggalkan dia. Setiap kali dia lihat lewat dikatakan, ih wanita nggak bener. Belum lagi kalau keluarganya juga. Sudah masyarakat mengucilkan dia, keluarganya nggak bisa menerima. Padahal istilah yang sering beredar adalah rumahku istanaku. Nah, ketika katanya rumahku istanaku, ternyata ketika seorang anak mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dan namanya saja tidak diinginkan, seandainya ditanya di dalam jauh hatinya sana, ya dia tidak ingin hamil, tapi nyatanya dia hamil. Nah, kehamilan yang tidak diinginkan ini membutuhkan dukungan dari masyarakat sekitar. Bukan berarti mendukung, oh ini betul, nggak apa-apa. Bukan seperti itu. Kalau nasi sudah jadi bubur, ya buburnya kita jadikan bubur ayam. Jangan langsung dibuang, karena dia juga berharga. Kemudian selain itu, mereka yang sudah mengalami kehamilan tidak diinginkan, beresiko terjadi gangguan kesehatan reproduksi. Apa jadinya ketika seorang anak usia 10 tahun, 11 tahun sudah hamil?
maka alat reproduksinya pun akan bermasalah. Dia harusnya sedang masa tumbuh kembang, tapi dia sudah dipacu dengan hormon yang sangat tinggi. Faktor yang lainnya dampak dari KTD adalah depresi, tingkat stresnya tinggi. Ada beberapa anak yang ketika dia hamilnya tidak diinginkan, akhirnya dia membunuh anaknya. Dia berusaha untuk tidak menerima kehamilan tersebut. Dia berusaha menyembunyikan kehamilan tersebut, namun di dalam hatinya dia sangat takut, dia sangat stres ya. Apalagi kalau sampai dalam kehamilan yang tidak diinginkan dia melakukan aborsi, ya sudah, tambah dosa, tambah masyarakat menyingkirkan, tidak sekolah, aborsi menyebabkan dia infeksi, dia depresi, dia bisa terjadi kematian. Bagaimana kita mencegah? Tentu saja ada beberapa peran yang menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah peran dari orang tua. Jangan selalu mengatakan, loh kan anakku sudah tak sekolahkan, sudah tak kuliahkan. Jadi itu adalah tugas dari kampus, tugas dari guru, nggak bisa. Keluarga adalah pendidik yang pertama dan yang utama. Keluarga itu adalah yang terbaik bagi seorang anak. Bagaimana peran guru, bagaimana peran dosen, bagaimana peran bidan, bagaimana peran aktivis, bagaimana peran organisasi wanita. Mereka memiliki peran masing-masing. Ketika berperan sebagai guru, maka guru akan memberikan bagaimana ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tapi jangan sampai guru digugulan ditiru, ternyata nggak bisa ditiru, nggak bisa dipercaya. Nah, ini karakter yang perlu dibangun. Peran media, orang tuanya sudah memberikan pendidikan baik, sekolahannya dipilihkan sekolahan yang berkualitas. Ternyata media begitu sukses untuk mempropaganda mereka. Anda bisa buka YouTube, sekali buka media, banyak tentang seksual. Bagaimana mereka pornografi, banyak sekali. Nah, ini adalah peran media. Ketika media yang mereka gunakan tidak merupakan media yang betul, bukan media edukasi yang sehat, resiko terjadi kehamilan tidak diinginkan sangat tinggi. Kemudian kepribadian dari remaja sendiri. Remaja tersendiri dia ingin mengeksplorasi dirinya, dia ingin mencoba-coba. Nah, ayo kalau kamu laki-laki, kamu harus pernah melakukan hubungan seks. Nah, ini tergantung pribadinya. Kalau pribadinya kuat, enggak, no seks. Tapi kalau dia, oh iya daripada aku nggak diakui oleh teman-teman lingkunganku, okelah kalau begitu, nggak apa-apa. Katanya temanku cuma sekali nggak akan hamil. Peran lingkungan. Lingkungan di mana dia berada sangat mempengaruhi. Orang tuanya baik, gurunya, sekolahannya baik, medianya sudah di-counter, kepribadiannya sudah baik, namun lingkungan membentuknya. Jangan lupa, seorang remaja dia akan lebih mementingkan kelompoknya dibandingkan diri sendiri. Oke, selanjutnya kalau sudah tahu, sudah terjadi, lah bagaimana lagi? Kalau sudah terjadi, maka yang penting komunikasikan. Beritahukan pada keluarga bahwa memang ini terjadi dan dampingi dia, tawarkan pendampingan tersebut. Tapi kita tidak bisa memaksakan. Yang kedua, apakah mereka akan dinikahkan? Tergantung dari keputusan keluarga. Karena ada undang-undang pernikahan, ada juga mereka diberikan dispensasi untuk menikah, atau mereka dibiarkan tidak menikah, tapi juga dibuang oleh keluarga. Tidak, lebih baik kalau memang masih bisa dinikahkan, mereka akan menikah setelah punya anak, mereka masih bisa melanjutkan pendidikan maupun karirnya yang lain. Selanjutnya adalah yang paling penting adalah konseling dulu. Karena dia depresi, karena dia nggak tahu bagaimana, apa yang harus dilakukan, ini peran kita. Kalau kita sebagai organisasi wanita, ketika ada remaja dengan kehamilan yang tidak diinginkan, ayo dukung mereka.
Jangan sampai mereka melakukan 2 kesalahan lagi. Dia melakukan aborsi, dia bunuh diri, dia membunuh janinnya, maka resiko dan dosanya lebih banyak. Berikan konseling pada mereka bahwa kehamilan yang tidak diinginkan pun harus tetap diterima. Karena kita yakin kalau mereka bisa menerima anak yang di dalam kandungannya pun akan berkualitas. Tapi kalau kehamilan yang tidak diinginkan, mereka pun tidak punya perhatian, wis pokoknya biar aja, wong saya nggak pengen hamil. Mereka nggak memperhatikan kehamilan tersebut, maka akan ada generasi yang rusak. Ada generasi yang tidak sempurna yang dilahirkan. Baik, demikian tadi materi kita hari ini. Yang terakhir adalah tentang mitos dan fakta. Ternyata banyak orang yang beranggapan bahwa ketika hamil itu maka nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, ini peran kita. Mari yang bidan kita berikan edukasi mana yang betul bahwa kehamilan yang bagus, kehamilan yang sehat, dia bisa menikmatinya dengan nyaman. Ada perubahan fisik, oke nggak apa-apa, tapi ada adaptasinya. Ada perubahan psikologi, ayo nggak apa-apa, nggak akan berlangsung lama, karena setiap periodik dia akan berubah. Kemudian kalau mitos dan fakta tentang kehamilan yang tidak diinginkan, kita juga harus paham benar. Karena orang selalu mengatakan perempuan yang saat ini hamil tidak direncanakan atau hamil yang tidak diinginkan adalah perempuan yang buruk, adalah perempuan yang tidak baik. Bukan, tidak selalu wanitanya yang salah. Karena tadi, kalau kita lihat ternyata penyebab dari kehamilan tidak diinginkan bisa karena pemerkosaan. Apakah ketika diperkosa wanita itu yang salah? Belum tentu juga. Beberapa faktor dari kecanduan penggunaan narkoba itu membuat orang tidak menggunakan akal sehat sehingga beberapa anak bisa diperkosa. Nah, ini apakah wanita yang salah? Tidak selalu. Faktanya adalah kehamilan yang tidak direncanakan bisa terjadi pada setiap perempuan terlepas bahwa dia memiliki kepercayaan nilai yang bagus, dia memiliki budaya yang sudah baik. Karena tadi bisa saja kehamilan yang tidak diinginkan terjadi karena alat kontrasepsinya yang mengalami masalah. Bisa saja karena memang dia lingkungannya yang memang menghalalkan hal tersebut. Jadi banyak hal yang kita pelajari hari ini. Saya mau sharing dengan teman-teman bidan-bidan, teman-teman mahasiswa, monggo silahkan yang hari ini ingin sharing tentang kehamilan yang tidak diinginkan, kita buka waktunya ya. Jadi materi hari ini cukup sampai di sini sehingga kita sudah memahami apa itu kehamilan. Apa itu kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi kehamilan itu prosesnya harus ada telur dan sperma. Nggak peduli itu telurnya siapa, spermanya siapa. Tapi kalau telur dan sperma itu ketemu dan dia tumbuh di dalam rahim sampai dia lahir, maka terjadi kehamilan. Nah, kehamilan ini pun juga tidak mengenal suku ras siapa yang miliki, enggak. Hanya sel telur itu tidak bisa setiap saat keluar. Dia hanya bisa keluar ketika terjadi pada masa subur. Selanjutnya dampak resiko dari kehamilan yang tidak diinginkan secara psikologis anak menjadi depresi. Secara fisik dia bisa terkena penyakit menular seksual, gangguan alat reproduksi. Secara sosial dia bisa disingkirkan, secara rohani dia bisa melakukan dosa dengan melakukan aborsi. Baik, peran kita apa?
peran kita adalah memperkuat remaja, memperkuat keluarga yang kita miliki, memberikan sex education tepat sesuai dengan usia perkembangan anak, dan menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Tapi kalau sudah kadung terjadi, apa yang harus kita lakukan? Lakukan yang terbaik, usahakan musyawarah, mufakat, mana hal yang terbaik supaya janin bisa terlindungi, anak yang hamil bisa melanjutkan kehidupannya, dan generasi yang diteruskan tidak menjadi generasi yang cacat. Baik, terima kasih. Ini saya Budi Astiandini, saya selalu menyampaikan bahwa hidup ini adalah satu anugerah. Mari kita terus bersyukur dan percaya karena saat ini Tuhan sedang merendah masa depan kita yang sangat indah bagi kita semua. Terima kasih, saya Budi Astiandini. Saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita sore hari ini. Monggo, mari silahkan kalau ada yang mau sharing, pernah punya kasus, melihat kasus atau menangani kasus tentang kehamilan tidak diinginkan, boleh bisa sharing, bisa langsung open mic atau mau menulis di kolom chat, dipersilahkan. Terima kasih Mas Raka untuk waktu yang diberikan kepada kami. Monggo silahkan teman-teman kalau ada yang ingin menyampaikan, ya sharing-sharing kasus atau mau bertanya dipersilahkan. Baik, Ibu, terima kasih atas materinya kepada kita semua. Bagaimana nih teman-teman semua? Apakah ada yang mau sharing tentang pengalamannya atau mau ada yang ditanyakan? Monggo kita buka sesi sharing. Terima kasih ilmunya, Ibu dosen. Luar biasa ini materinya. Terima kasih, Ibu. Sebelum itu, masyarakat izin mengirimkan link presensi. Izin masyarakat stop record terlebih dahulu.